Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di tutorial webinar yang ketiga untuk mata kuliah PKP atau pemantapan kemampuan profesional skripsi PGSD. Nah, saya harap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan semangat tentunya untuk melanjutkan proses penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Share dulu materi hari ini ya, Bapak. Anak-anak galau. Ikut-ikutan aku kurang fit. Apakah sudah terlihat? Sudah? Nah, oke, Sudah, Bu. baik. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini. Nah, yang pertama kita akan mereview tugas 3, 4, dan 5. Tugas Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nah, nanti kita akan membahas utamanya tugas 3 dan juga tugas 4 serta mungkin akan memberikan sedikit pengarahan terkait dengan tugas 5. Kemudian yang kedua, nanti kita akan membahas tentang siklus dalam PTK, terutama terkait dengan minimal 2 siklus yang harus dilaksanakan dan kapan siklus 3 perlu dilakukan. Karena pada tugas di sesi 5 nanti ada tugas opsional yang berkaitan dengan pelaksanaan siklus yang ketiga. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan sama-sama membahas secara detail penyusunan dan juga penulisan bab 3 sampai dengan bab 5 sesuai dengan format dan ketentuan pada pedoman, termasuk bagaimana cara kita menyusun tulisan yang baik dan menyusun sampai dengan lampiran. Kemudian yang keempat, kita akan membahas juga tentang penulisan citasi daftar pustaka menggunakan reference manager. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu karena dalam penulisan karya ilmiah semua teori yang kita sebutkan itu harus ada rujukannya. Dan sebaliknya, semua yang kita citasi itu harus ada dalam daftar pustaka. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini terkait dengan review tugas 3 dan 4 yang sudah Bapak Ibu kumpulkan. Nah, jadi dari hasil koreksi saya terhadap tugas 3 yang telah Bapak Ibu kumpulkan, ada beberapa hal yang menjadi catatan umum yang perlu diperbaiki. Nah, saya sampaikan satu persatu. Yang pertama terkait dengan bab 1, itu masih ada beberapa laporan yang bab satunya belum memuat teori. Nah, hal ini perlu Bapak Ibu perhatikan. Bab satu itu bukan hanya berisi latar belakang masalah saja, tetapi juga perlu diperkuat dengan landasan teori atau penelitian yang relevan. Nah, kenapa demikian? Nah, karena dengan adanya teori atau penelitian yang relevan di bab satu ini, landasan konseptual dari penelitian Bapak Ibu itu akan menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan. Jadi Bapak Ibu silahkan bagi yang mungkin belum mengaitkan dengan teori atau penelitian-penelitian terdahulu, monggo silahkan dilengkapi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan penulisan atau penyusunan dalam bab 2. Nah, ini saya juga menemukan masih banyak yang formatnya belum sesuai. Jadi saya ingatkan kembali bahwa bab 2 itu harus disusun dengan urutan ada 4 poin ya. Pertama ada kajian teori atau kerangka teori, kemudian ada kajian penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan juga hipotesis penilaian tindakan. Nah, yang keempat ini sifatnya opsional. Nah, ini pada bagian kerangka teori, itu banyak sekali Bapak Ibu yang belum memberikan bagian-bagian. Jadi di kajian teori ini Bapak Ibu misalnya mau melakukan penelitian tentang matematika di SD. Nah, maka ada subbab-subbabnya. Bapak Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu pembelajaran matematika di SD. Kemudian jika menggunakan model tertentu silahkan dituliskan bagian yang menjelaskan tentang model problem based learning misalnya. Dijelaskan secara detail bagaimana pengertiannya, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian juga bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu juga jangan lupa untuk disertakan citasinya atau buku yang menjadi rujukannya.
Itu menurut siapa, tahun berapa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya temukan masih banyak yang belum menyusun seperti itu. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan rujukan teori. Ini sangat penting juga Bapak Ibu. Pastikan bahwa setiap teori yang Bapak Ibu gunakan itu punya sumber atau punya citasi yang sesuai. Nah, dan itu juga tercantum dalam daftar pustaka. Jangan sampai ada teori yang disebutkan tapi tidak ada rujukannya. Nah, ini banyak sekali kemarin di bab 2 juga menjelaskan panjang lebar misalnya terkait dengan model pembelajaran problem based learning. Tapi belum dituliskan itu menurut siapa atau dari buku apa, dari jurnal apa. Nah, itu silahkan untuk dituliskan citasinya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat terkait dengan paragraf. Ini juga saya menemukan ada paragraf yang terlalu panjang, ada juga yang terlalu pendek. Nah, idealnya dalam paragraf itu terdiri atas 3 sampai 7 kalimat. Nah, kenapa? Karena kalau terlalu panjang, tentunya kita sebagai pembaca akan sulit memahami ide utamanya. Kalau terlalu pendek, juga paragrafnya terkesan tidak tuntas dalam menjelaskan suatu ide. Gitu. Terus yang kelima, terkait dengan konsistensi citasi dan daftar pustaka, Bapak Ibu harus memastikan bahwa semua yang disitasi itu ada dalam daftar pustaka. Dan juga sebaliknya, di dalam daftar pustaka yang Bapak Ibu sebutkan, nah, semua harus disitasi di dalam teksnya, jadi saling terkait. Nah, untuk mempermudah hal ini, Bapak Ibu dapat menggunakan reference manager seperti Mendeley maupun Zotero. Bapak Ibu sudah tidak asing tentunya ya dengan Mendeley maupun Zotero ini. Nah, jangan lupa juga untuk menggunakan APA Style edisi yang ketujuh. Kemudian yang keenam terkait dengan komponen yang dituliskan juga belum lengkap. Penulisan di bab 2, Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang belum menuliskan penelitian yang relevan atau mungkin kerangka berpikir belum ada. Itu silahkan dilengkapi agar semua komponen yang diminta itu utuh dalam laporan. Di bab 3 pun juga demikian. Nah, kemudian terkait tata penulisan. Nah, ini masih banyak juga yang salah ketik, tanda bacanya tidak tepat, atau penggunaan huruf kapitalnya tidak sesuai dengan aturan. Ini memang detail ya Bapak Ibu, tapi detail ini itu merupakan hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah. Jadi usahakan sebelum mengumpulkan tugas, coba dibaca ulang dan diteliti dulu apakah tata penulisannya sudah tepat atau belum. Nah, kemudian terkait dengan bab 3, ini pun juga sama. Yang kemarin dikumpulkan di bab 4, nah, ini ada beberapa poin yang mungkin kurang. Komponen-komponennya masih belum lengkap. Jadi harapannya dari tugas 3 yang sudah saya berikan masukan, itu diperbaiki untuk dikumpulkan di tugas 4. Nah, kemarin terjadi berulang. Di tugas 4 dikumpulkan, tapi tugas 3-nya masih belum direvisi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti dicicil. Kalau sudah direvisi, baru dikumpulkan bersamaan dengan tugas 4. Begitu. Nah, selanjutnya ini kita masuk pembahasan tentang siklus dalam PTK. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, PTK itu kan bersifat siklis. Artinya dilakukan dalam beberapa siklus. Nah, setiap siklus itu terdiri dari 4 tahapan utama. Ada perencanaan, kemudian ada analisis data, ada tindakan dulu, baru analisis data, kemudian refleksi lagi. Nah, keempat tahapan ini dilakukan secara berulang, berurutan, dan juga berulang, sampai masalah tersebut dapat teratasi. Nah, pertanyaan yang sering muncul itu berapa siklus yang harus dilakukan dalam PTK? Nah, jawabannya adalah minimal 2 siklus. Nah, ini menjadi ketentuan standar dalam PTK. Jadi Bapak Ibu setidaknya harus melaksanakan 2 siklus. Kenapa minimal 2 siklus? Karena dalam PTK ini kita perlu melihat perkembangan atau perbaikan dari siklus pertama ke siklus berikutnya. Kalau hanya ada 1 siklus, maka kita tidak bisa membandingkan apakah tindakan yang kita lakukan itu benar-benar efektif atau tidak. Nah, dengan minimal 2 siklus ini kita bisa melihat apakah ada peningkatan dari siklus 1 ke siklus yang kedua. Nah, lalu bagaimana dengan siklus 3? Nah, siklus 3 ini bersifat opsional. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung dari hasil belajar di siklus kedua. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan siklus 2 utamanya ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu hasilnya? Apakah sudah baik? Apakah indikator keberhasilan yang Bapak Ibu terapkan sudah tercapai?
Mungkin kita bisa sharing Bapak Ibu ya. Barangkali ada yang mau sharing bagaimana hasil dari siklus duanya Bapak Ibu. Izin menjawab, Bu. Ya, boleh silakan Ibu Andini. Jadi pertama kan siklus, kayak kan tentang pembelajaran yang bilangan itu. Nah, yang pertama itu kan game untuk mengaktifkan peserta didik ya, siswa. Jadi di siklus 2 juga alhamdulillah dengan game itu anak-anak aktif dalam bermain dan pemahaman materinya juga cepat gitu, Bu. Dari siklus 1 sama siklus 2 juga. Jadi setelah dihitung juga rata-rata cuma 2 anak doang yang belum bisa menjawab pertanyaan gitu, Bu. Ada yang salah gitu. Di antara ke 27 siswa. Oke, alhamdulillah. Untuk hasil tesnya bagaimana Ibu? Ya hasil tesnya itu cuma 2 anak, 2-3 anak gitu, Bu. Berarti tesnya berupa memberikan soal tes Ya, atau secara lisan atau bagaimana? soal tes dan lisan juga, Bu. Mm-mm. Di Ya, Kak. siklus pertama seperti apa, kemudian di siklus kedua seperti apa Ibu? Maksudnya tesnya. Ya, ya, hasil tesnya di siklus pertama seperti apa, kemudian di siklus kedua seperti apa? Jadi cuma ada 2 anak yang emang belum mengerti gitu, Bu. Pemahaman angka juga emang belum. Jadi dia cara nulis juga belum bisa. Berarti di siklus pertama maupun siklus kedua memang hanya 2 anak itu aja gitu. Iya, aja 2 anak itu aja. Oke, kalau dari hasil nilainya, mungkin ada perbedaan nilai dari siklus pertama dan siklus kedua. Rata-rata di atas 80. Oke, di atas 80, alhamdulillah. Nah, berarti kalau secara apa namanya indikator yang Ibu gunakan sebelumnya itu berapa persen tingkat keberhasilan yang diharapkan? 80% kan, Bu? Ini sudah lewat ya Bu ya. Ya, udah lewat. Berarti cukup sampai di siklus 2 saja. Atau mungkin ada beberapa hal yang Ibu refleksi dari siklus kedua, misalnya seperti ini Bu. Apakah ketika Ibu melaksanakan siklus 2 dan siklus pertama tadi ada masalah lagi yang Ibu temukan? Karena kan saya di kelas 1 ya. Kalau kelas 1 kan biasanya aktif ya, Bu ya. Hmm. Jadi, Jadi saya kan di kelas 1. Kalau kelas 1 kan eh, anak-anaknya kan masih masih banyak ini gitu, Bu. Gimana ya? Masih belum bisa ada yang kemana gitu. Kalau guru ngomong kemana anaknya lagi main game, ada yang di paling belakang ngelihat kamera atau apa, bercanda sama temen-temennya gitu. Tapi pas bagian mereka gitu ya, kalau pas berhitung kemarin itu mampu anaknya, Bu. Paling oke. gitu aja sih, Bu. Oke, berarti itu yang ditemukan ya Ibu ya. Dan itu Ya. bukan menjadi masalah yang perlu diperbaiki kan ya Bu? Kalau nilai kayak gitu gimana, Bu? Nilainya kan tadi sudah di atas dari KKM yang Ibu ya. Kalau itu kan berarti bukan masalah dari penelitiannya kan, Bu? Ya, Gimana? nah, Apa yang berpengaruh apa enggak? keaktifan siswa yang tadi itu, yang bermain-main ketika pelajaran dan sebagainya itu, atau apa yang Ibu maksud? Iya, jadi keaktifan anak kan biasanya kalau anak itu nggak mau diem gitu, Bu. Ya, oke. Nah, kalau misalnya Ibu menganggap itu bukan sebagai masalah yang Ibu temukan, Iya, it's okay, berarti tidak apa-apa nggak begitu. apa-apa. Oh iya. Kecuali ketika memang itu menjadi hal yang menjadi masalah, yang mengganggu, yang perlu diatasi, baru itu Oh. menjadi masalah baru lagi. Iya, jadi bukan masa karena kan saya kan keaktifan dalam belajar ya, Bu ya, bukan keaktifan anaknya untuk bergerak gitu kan. It's Jadi okay, bukan masalah ya kan ya? ya nggak apa-apa. Berarti sudah aman, alhamdulillah Bu ya. Iya, Jadi alhamdulillah. Ibu rencananya mau sampai siklus 2 saja atau masih ada hal yang perlu diperbaiki hingga siklus 3? Siklus 2 aja, Bu, kayaknya. Soalnya kalau dari nilai udah kelihatan sih, Bu. Oke, oke, boleh Ibu berarti sampai dengan siklus kedua. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu ternyata sudah sesuai semua, hasilnya sudah baik, kemudian indikator keberhasilan juga sudah tercapai, maka siklus ketiga itu tidak wajib dilakukan. Jadi sampai siklus kedua pun tidak masalah. Dan siklus ketiga itu sifatnya adalah opsional. Mungkin dari Bapak Ibu ada lagi yang mau sharing terkait dengan pelaksanaan siklus satu maupun siklus duanya? Ibu Nurhayati mungkin ada yang mau disampaikan atau Ibu Erlina?
Masih di mute Ibu Nurhayati. Oke, boleh Bu, dulu? ya, Ya, silakan Ibu. saya Bu. Ya, silakan. Mungkin dari siklus 1 dan siklus 2, kan judul saya implementasi penerapan metode grup diskusi untuk meningkatkan kedisiplinan dan hasil belajar siswa ya. Ya, Terus di sesi pertama itu anak-anak lumayan masih terlihat aktif. Ada yang aktif karena kebutuhan belajar, ada yang aktif karena bermain. Seperti itu tidak kondusif. oke. Terus dari hasil belajar juga ada 2 kelompok yang tidak apa ya tuntas Mm-mm. menjawab dari soalnya. Terus lanjut ke sesi 2, kegiatan siswa dalam kayak bermain itu mulai kelihatan berkurang. Hanya terlihat paling itu kegiatan gerakan-gerakan keaktifan siswa kebutuhan belajar aja sih. Terus untuk hasil belajarnya hanya satu kelompok saja yang mungkin belum memenuhi. Oke. Seperti itu saja, Bu. Kalau dari indikator yang Ibu tuliskan di bab 3 sebelumnya, mungkin bagaimana Ibu? Indikator yang indikator keberhasilan yang Ibu harapkan, berapa persentasenya? Siswa, Ibu tadi judulnya apa, sorry? Implementasi. Implementasi? Mau Bu, sinyalnya kurang jelas. Oh, ini ya, kedisiplinan siswa ya pada pelajaran matematika. Iya, iya. Ya, oke. Nah, dari variabel kedisiplinan siswa ini dari siklus 1 sampai dengan siklus 2, apakah ada perubahan atau sudah sesuai dengan indikator keberhasilan yang Ibu harapkan belum? Sudah. Oke. Kalau sudah dan kemudian Ibu tidak menemukan masalah lain yang mungkin perlu diatasi, maka sudah cukup sampai dengan siklus yang kedua saja, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Ya. Ya, oke. Kalau hasilnya bagaimana, Bu? Hasil belajar Ya, dari yang Ibu tuliskan di indikator keberhasilan, berapa persentase yang Ibu harapkan? mungkin dari siklus 1 ke siklus 2 mungkin naik sekitar 20%, Bu. Oke, naik 2. Oh, enggak. Minimal ketercapainya berapa, Bu? Gimana, Bu? Sinyalnya tidak jelas soalnya di sini hujan. Oh, oke. Nah, jadi minimal ketercapaian yang Ibu harapkan itu berapa? Misalnya di sini kan Ibu menggunakan kedisiplinan siswa. Jadi mungkin persentase kedisiplinannya itu berapa persen, baik dari observasi maupun misalnya dari eh, nilai dan sebagainya. Misalnya kalau menggunakan hasil belajar, maka misal Ibu punya KKM 75, berapa persentase siswa yang lulus di atas KKM dan sebagainya. Itu indikator pencapaian yang Ibu harapkan. Gitu. Nah, kalau disesuaikan dengan indikator keberhasilan tadi, kira-kira sudah mencapai atau belum? Di Ada siklus pertama mungkin Oke. di siklus pertama kira-kira 60%, terus di siklus kedua kurang lebih mungkin 85%. Oke, berarti sudah melewati dari eh, apa namanya harapan Ibu ya, Bu ya, sudah Iya. sampai. Oke. Nah, berarti sudah cukup sampai dengan siklus 2 atau ingin diperbaiki lagi hal-hal tertentu di siklus 3? Cukup, Bu. Cukup. Oke, boleh. Nah, oke. Terima kasih Ibu Erlina dan Ibu Andini yang sudah berbagi. Iya, sama-sama. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini bisa menjadi beberapa hal yang bisa Ibu refleksi.
Nah, pertama, apakah indikator keberhasilan yang Bapak Ibu terapkan di bab 1 ataupun di bab 3 sudah tercapai? Apakah ada masalah yang menjadi fokus penelitian itu sudah teratasi dengan baik? Dan yang ketiga, apakah tidak ada temuan baru yang signifikan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut? Nah, jika pertanyaan-pertanyaan ini itu sudah terpenuhi, maka siklus ketiga tidak perlu dilakukan. Artinya, indikator keberhasilannya sudah tercapai semua. KKM-nya sudah memenuhi di atas KKM semua, atau persentase siswanya sudah memenuhi dari yang diharapkan. Nah, kemudian terkait dengan masalah juga, tidak ada masalah lagi ya. Masalahnya sudah bisa teratasi dengan baik seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada temuan yang memerlukan perbaikan lebih lanjut, maka sudah cukup sampai siklus 2. Jika mau dilakukan siklus 3 untuk meningkatkan lagi juga diperbolehkan. Jadi siklus 3 ini sifatnya opsional. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 3, metode penelitian. Nah, bab 3 ini adalah yang pokok ya dalam penelitian PTK Bapak Ibu. Jadi ini jantungnya PTK Bapak Ibu. Nah, di bab ini Bapak Ibu harus menjelaskan secara detail bagaimana penelitian itu dilakukan. Sehingga nanti pembaca atau siapapun yang membaca laporan Bapak Ibu itu bisa memahami dan bahkan juga bisa mereplikasi kalau diperlukan, seperti itu ya. Nah, di bab 3 ini ada beberapa subbab yang harus ada. Nah, yang pertama itu pendekatan penelitian. Nah, di sini mungkin subbab-subbab ini ada yang sudah tampil di laporan Bapak Ibu kemarin, ada juga yang belum. Ntar ini silahkan disesuaikan Bapak Ibu ya. Yang pertama pendekatan penelitian. Nah, di bagian ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa penelitian yang digunakan itu adalah PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu juga jelaskan secara singkat apa itu PTK. Nah, Bapak Ibu juga perlu menjelaskan bahwa sebagai mahasiswa S1 PGSD di UT, maka fokus penelitian Bapak Ibu memang pada PTK. Nah, karena ini merupakan salah satu kompetensi profesional guru ya untuk dapat melakukan perbaikan pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian dalam subbab ini juga perlu dijelaskan alasan mengapa Bapak Ibu memilih menggunakan pendekatan PTK. Bapak Ibu bisa menuliskan, misalnya karena ada permasalahan pembelajaran di kelas yang perlu diperbaiki, misalnya seperti itu. Atau mungkin ada hasil belajar siswa yang masih rendah dan perlu ditingkatkan melalui tindakan tertentu. Nah, dijelaskan secara logis mengapa PTK ini adalah pendekatan yang tepat untuk mengatasi masalah yang Bapak Ibu ingin teliti, begitu. Kemudian yang kedua, ini ada jenis penelitian. Ya, jenis penelitiannya PTK. Nah, ini juga berdasarkan dari desain PTK menurut Kemis dan juga MC Taggart. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di panduan PKP PGSD PDGK 4501. Saya coba buka Bapak Ibu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah desain PTK menurut Kemis dan juga MC Taggart. Nah, desain ini berbentuk spiral, terdiri dari beberapa siklus Bapak Ibu ya. Ini siklus yang pertama, kemudian siklus yang kedua berulang, misal ada siklus yang ketiga, kemudian siklus ketiga, dan seterusnya. Nah, ini saling berkaitan dan berulang. Nah, yang pertama itu ada plan atau perencanaan. Di tahap ini, Bapak Ibu menyusun rencana tindakan ya untuk mengatasi masalah yang ditemukan. Nah, di sini termasuk penyusunan RPP, media pembelajaran, instrumen. Nah, kemudian juga di bagian yang kedua, act and observe. Nah, di sini juga ada dua kegiatan yang dilakukan bersamaan. Ada act dan juga ada observe. Act itu artinya melaksanakan tindakan sesuai rencana yang sudah dibuat. Dan observe itu artinya mengamati dan mengumpulkan data selama pelaksanaan tindakan berlangsung. Bapak Ibu sambil mengajar, nah, juga sambil mengamati apa yang terjadi selama pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada reflect. Nah, di sini isinya adalah menganalisis
data yang sudah dikumpulkan. Lakukan evaluasi juga ada di sini, atau refleksi tadi Bapak Ibu ya, dari hasil proses dan juga tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini di sini diidentifikasi apa yang berhasil, apa yang belum berhasil. Nah, baru kemudian dilakukan plan. Nah, ini untuk siklus selanjutnya. Nah, kemudian jadi nanti Bapak Ibu dalam menuliskan jenis penelitian PRTK ini, Bapak Ibu juga dituliskan tadi desain menurut Kemis dan juga MC Taggart. Nah, Bapak Ibu silahkan dijelaskan dulu apa tadi reflect, terus plan, act and observe, kemudian ada lagi research plan pada penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya di bagian selanjutnya ada metode penelitian. Nah, pada bagian ini ada dibagi dua sub-bagian lagi. Ada identitas subjek penelitian dan juga ada deskripsi per siklus. Nah, pada identitas subjek penelitian ini Bapak Ibu jelaskan. Yang pertama terkait lokasi. Sebutkan nama sekolah lengkap dengan alamatnya. Misalnya penelitian ini dilaksanakan di SDN 10 yang beralamat di jalan bla 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 gitu. Nah, kalau perlu Bapak Ibu juga menambahkan sedikit deskripsi tentang kondisi sekolah tersebut. Nah, kemudian terkait dengan waktu, kapan penelitiannya dilakukan. Nah, ini dilakukan mulai dari tahap persiapan Bapak Ibu, terus pelaksanaan siklus 1, siklus 2, kalau ada siklus 3, nah sampai dengan tahap penyelesaian laporan. Nah, ini juga dijelaskan dengan kalimat yang jelas. Misalnya, penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil pada tahun ajaran 2025-2026, dimulai pada bulan apa sampai dengan bulan apa. Kemudian mata pelajaran, ini juga disebutkan mata pelajaran apa yang menjadi fokus penelitian Bapak Ibu. Apakah matematika, bahasa Indonesia, tematik, atau sebagainya. Kemudian terkait dengan kelas juga dijelaskan kelas berapa yang menjadi subjek penelitian. Misalnya kelas 4, 5, 6, atau sebagainya. Nah, kemudian karakteristik siswanya, jelaskan ada berapa jumlah siswanya, karakteristiknya seperti apa. Nah, misalnya dituliskan subjek penelitian adalah siswa kelas 4C yang berjumlah berapa orang, dengan siswa perempuan berapa, laki-laki berapa, atau mungkin ada hal lain pula yang perlu ditambahkan juga silahkan. Nah, kemudian pada bagian yang kedua ini ada deskripsi per siklus. Nah, di bagian ini Bapak Ibu harus menjelaskan secara detail ya Bapak Ibu, bagaimana setiap siklus yang dilaksanakan. Jadi tadi minimal ada 2 siklus. Kalau perlu ada siklus 3, silakan juga dijelaskan siklus 3. Nah, untuk setiap siklusnya Bapak Ibu harus mendeskripsikan 4 tahapan utama ini, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, dan juga refleksinya. Di bagian perencanaan ini, misalnya Bapak Ibu jelaskan apa yang Bapak Ibu siapkan sebelum melaksanakan tindakan. Misalnya menyusun RPP, kemudian menyiapkan media pembelajaran atau alat peraganya dijelaskan di sini. Kemudian menyusun instrumennya seperti apa, terus materi ajarnya apa, dan persiapan lainnya yang relevan tentunya. Kemudian selanjutnya di tahap pelaksanaan juga dijelaskan secara detail langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan itu seperti apa, kegiatan pendahuluannya bagaimana, kegiatan intinya bagaimana sampai dengan penutup. Ini dijelaskan juga di bagian bab 3 ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan model tertentu, misalnya problem based learning, ada berapa sintaks, nah dijelaskan sintaks-sintaksnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Discovery learning misalnya juga dijelaskan tahapan-tahapan sintaks seperti apa dalam siklus pertama atau siklus kedua Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya pengumpulan data. Nah, ini juga dijelaskan bagaimana proses pengumpulan datanya. Apakah menggunakan instrumen tes atau observasi, atau mungkin dokumentasi, wawancara, dan sebagainya. Ini dijelaskan pada bagian pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, refleksi. Nah, di tahap ini Bapak Ibu jelaskan bagaimana Bapak Ibu menganalisis dan merefleksi hasil dari siklus tersebut. Apa yang berhasil di siklus pertama, di siklus kedua, apa yang belum berhasil, kemudian apa kendala yang dihadapi. Nah, itu dituliskan. Dan apa yang perlu diperbaiki di siklus berikutnya. Nah, deskripsi per siklus ini harus dibuat setiap siklus yang dilakukan. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan 2 siklus, maka ada deskripsi untuk siklus pertama dan siklus kedua. Kalau ada 3 siklus, maka berarti tambahkan lagi 1. Ada deskripsi siklus
3. Dan semuanya itu setiap siklusnya memuat 4 komponen ini. Begitu Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini Bapak Ibu juga jelaskan secara rinci teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Misalnya menggunakan kuesioner atau menggunakan observasi, wawancara, ataupun juga dokumentasi. Nah, Bapak Ibu juga bisa menjelaskan mengapa Bapak Ibu memilih teknik tersebut. Terus bagaimana juga relevansinya dengan tujuan penelitian Bapak Ibu. Kemudian juga bisa dijelaskan instrumennya, proses pengembangan instrumennya. Nah, kalau sudah divalidasi, jelaskan apakah instrumennya sudah divalidasi atau belum. Gitu Bapak Ibu ya. Atau misalnya Bapak Ibu melakukan adopsi dari instrumen yang sudah ada, silahkan dijelaskan bagaimana cara mengadopsinya. Atau ketika Bapak Ibu mengembangkan sendiri, maka juga dijelaskan kisi-kisinya, indikatornya apa saja. Nah, itu dituliskan dalam ini ya, teknik pengumpulan data. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah mendeskripsikan populasi dan sampel penelitian. Bapak Ibu tuliskan di sini populasinya seperti apa. Nah, populasi itu kan artinya keseluruhan subjek yang menjadi sasaran penelitian. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, dalam populasi itu biasanya adalah siswa di kelas tertentu atau di sekolah tertentu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tuliskan misalnya populasinya adalah siswa kelas 4 di sekolah apa, misalnya seperti itu. Kemudian sampel ini bagian dari populasi yang menjadi subjek penelitiannya. Dalam PTK, sampel itu biasanya seluruh siswa di kelas apa, 3A, 3B, 3C, dan sebagainya. Begitu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir dalam bab 3 ini ada teknik analisis data. Nah, di sini Bapak Ibu harus menjelaskan bagaimana cara menyajikan dan juga menginterpretasi data yang sudah dikumpulkan. Nah, di sini ada 2 yang bersifat deskriptif kualitatif maupun juga deskriptif kuantitatif. Nah, biasanya dalam PTK ini menggunakan kombinasi antara keduanya. Deskriptif kualitatif jika datanya memang merupakan kata-kata seperti wawancara dan sebagainya. Nah, kuantitatif jika datanya memang merupakan angka-angka seperti hasil tes. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga penting Bapak Ibu harus menjelaskan secara rinci teknik apa yang Bapak Ibu gunakan, mengapa teknik tersebut itu dipilih, kemudian bagaimana langkah-langkah analisisnya, bagaimana interpretasinya. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan rumus persentase ya untuk menghitung ketuntasan misalnya, maka jelaskan rumusnya. Bagaimana cara menentukan kriteria ketuntasannya itu dituliskan di bab 3 ini. Nah, atau kalau memang menggunakan analisis deskriptif yang berupa data observasi misalnya. Nah, jelaskan bagaimana mengkategorikan hasil observasi misalnya dengan skala yang sangat baik itu seperti apa, baiknya bagaimana, cukupnya bagaimana, atau kurangnya bagaimana. Itu dijelaskan. Intinya pembaca itu harus bisa memahami dengan jelas bagaimana data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Nah, itu terkait dengan bab 3 Bapak Ibu. Kemudian terkait dengan bab 4, ini hasil penelitian dan pembahasan. Nah, bab 4 ini adalah tempat di mana Bapak Ibu menyajikan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan membahasnya secara mendalam. Nah, tentunya dengan mengaitkan teori-teori yang ada, yang Bapak Ibu sudah tuliskan di bab 2, gitu. Nah, ini ada 2 sub utama. Di bab 4 ini ya, ada hasil penelitian dan juga ada pembahasan. Nah, pada bagian hasil penelitian ini, bagian pertama itu ada profil dan deskripsi responden. Nah, di sini Bapak Ibu perlu memberikan penjelasan tentang subjek penelitian atau profil dari subjek serta pelaksanaan penelitian yang dilakukan tadi. Misalnya jelaskan kembali ya secara singkat karakteristik siswa yang menjadi subjek penelitian, kondisi awalnya atau prasiklusnya itu seperti apa sebelum tindakan dilakukan. Terus juga dijelaskan terlebih dahulu gambaran umum terkait dengan pelaksanaan penelitian. Nah, ini sebagai pengantar Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menjelaskan hasil penelitian per siklusnya.
Nah, setelah itu baru Bapak Ibu menyajikan hasil penelitian. Nah, tentunya sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ini Bapak Ibu harus menuliskan hasil penelitian sesuai dengan siklus-siklusnya. Jadi, jelaskan hasil penelitian di siklus pertama seperti apa. Kemudian siklus keduanya juga seperti apa. Nah, hasil penelitian ini juga sebaiknya disajikan dalam berbagai bentuk. Nah, di sini dituliskan ya, baik berupa data, tabel, grafik, narasi maupun gambar. Nah, narasi di sini maksudnya adalah bentuk paragraf-paragraf penjelasan yang sistematis dengan kata-kata. Kemudian tabel. Tabel ini juga penting sekali kalau Bapak Ibu mau menyajikan data dalam tabel agar pembacanya lebih mudah untuk melihat misalnya perbandingan data ya sebelum dan sesudah tindakan seperti apa atau siklus pertama dengan siklus kedua perbandingannya bagaimana. Kemudian grafik juga silahkan kalau Bapak Ibu mau menggunakan grafik untuk memvisualisasi data, utamanya data kuantitatif Bapak Ibu ya. Dan kalau ada gambar maupun foto dan dokumentasi, silahkan juga bisa ditampilkan untuk memperjelas deskripsi. Nah, yang penting Bapak Ibu, hasil penelitian ini, pada bagian hasil penelitian itu harus objektif. Artinya menyajikan apa adanya, belum diinterpretasikan. Jadi jangan diinterpretasikan dulu di hasil penelitian. Untuk interpretasinya atau pembahasannya nanti akan dibahas pada subbab pembahasan. Nah, Bapak Ibu bisa tuliskan di hasil penelitian ini, yaitu misalnya hasil observasi keaktifan siswa Bapak Ibu tuliskan di siklus pertama, kedua maupun ketiga, hasil tesnya seperti apa, kalau ada kuesioner hasil kuesionernya seperti apa, dan mungkin data-data lainnya yang relevan. Nah, kemudian baru setelah menuliskan hasil-hasilnya baru kita bahas di bagian pembahasan. Nah, di sini Bapak Ibu baru mendeskripsikan proses pengujian yang dilakukan pada hasil tadi ya, terhadap data yang sudah dikumpulkan. Nah, kemudian ini juga dikaitkan dengan rujukan-rujukan yang relevan. Nah, jadi Bapak Ibu selain menginterpretasikan hasil penelitian, juga menjelaskan makna dari hasil tersebut dan mengaitkan dengan teori-teori yang sudah dijelaskan di bab 2. Nah, di sini Bapak Ibu baru menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti misalnya mengapa hasilnya seperti itu. Apakah hasilnya sesuai dengan prediksi awal? Nah, apakah menyebabkan keberhasilan atau kegagalan? Bapak, Ibu jelaskan di situ. Ya. Kemudian hasil ini juga silakan dibandingkan dengan teori atau penelitian sebelumnya. Dan juga yang terakhir, implikasinya seperti apa? Begitu, penting sekali Bapak Ibu dalam pembahasan ini harus ada rujukan yang relevan. Artinya Bapak atau Ibu harus mengaitkan hasil penelitian dengan teori-teori dari buku atau dari jurnal yang sudah Bapak Ibu citasi di bab 2. Misalnya contohnya ya, kalau hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan model pembelajaran misalnya apa? Problem-based learning itu meningkatkan hasil belajar siswa. Maka di pembahasan dijelaskan bahwa hasil ini sejalan dengan teori si A pada tahun sekian yang menyatakan bahwa model tersebut efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Itu dikasih kalimat seperti itu. Atau bisa juga dengan menjelaskan bahwa hasil ini mendukung penelitian si B tahun sekian yang juga melakukan hal yang serupa. Jadi hasilnya silakan dikaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya atau teori-teori yang relevan. Begitu. Nah, jangan lupa setiap pernyataan atau argumentasi yang ada dalam pembahasan itu juga baiknya didukung dengan citasi ya Bapak Ibu. Nah, itu terkait dengan bab 4. Kemudian yang terakhir di sini ada bab 5. Ya, bab terakhir itu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini merupakan resum ya, resum akhir dari jawaban pertanyaan penelitian atau rumusan masalah tadi Bapak Ibu ya. Nah, di bagian kesimpulan ini Bapak Ibu harus menjawab rumusan masalah. Nah, jadi kesimpulan itu harus menjawab rumusan masalah secara langsung atau pertanyaan penelitian yang sudah disampaikan. Nah, jadi kalau rumusan masalahnya misalnya ada 3, maka kesimpulan juga harus menjawab ketiga rumusan masalah tersebut.
Ya, nah ini sangat penting. Jangan sampai malah kesimpulannya membahas hal-hal yang tidak ada di rumusan masalah. Jadi kesimpulan itu harus fokus pada apa yang memang menjadi tujuan penelitian Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya harus singkat dan padat. Jadi kesimpulan ini tidak perlu panjang lebar. Cukup berikan poin-poin saja yang penting dari hasil penelitian. Dan jangan terlalu detail. Intinya jangan mengulang lagi bab keempat. Gitu. Jadi harus lebih singkat, padat, dan menjawab rumusan masalah. Misal, kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana bagaimana penerapan model pembelajaran PBL dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 gitu. Maka kesimpulannya harus menjawab pertanyaan itu. Nah, misalnya dengan kalimat penerapan model pembelajaran PBL terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 yang ditunjukkan dengan misalnya peningkatan persentase ketuntasan belajar dari semulanya 50% menjadi 70% di siklus 1 dan 90% di siklus 2. Nah, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi harus menjawab rumusan masalah dan berikan kesimpulan hasilnya seperti apa. Nah, kemudian terkait dengan saran. Nah, saran ini ada beberapa poin ya. Yang pertama harus spesifik, operasional, dan mungkin untuk dilaksanakan. Maksudnya spesifik itu jangan membuat saran yang terlalu umum. Ya, jadi sarannya tuh harus konkret dan jelas. Kemudian operasional. Nah, ini sarannya harus bisa dilaksanakan atau ditindaklanjuti. Jadi jangan menuliskan saran yang mungkin terkesan tidak realistis begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini juga terkait dengan yang terakhir, mungkin untuk dilaksanakan. Jadi pertimbangkan dulu sebelum menulis saran apakah saran tersebut memang bisa dilakukan dengan kondisi atau sumber daya yang ada. Nah, biasanya di bagian saran ini juga bisa dituliskan saran untuk guru seperti apa, saran untuk sekolah seperti apa, atau saran untuk penelitian selanjutnya seperti apa. Begitu. Nah, ini terkait dengan daftar pustaka dan juga lampiran. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa daftar pustaka itu adalah daftar semua sumber atau referensi yang Bapak Ibu gunakan dalam penulisan laporan penelitian. Nah, yang pertama, semua sumber atau referensi yang digunakan itu harus dicantumkan. Jadi tidak boleh ada yang terlewat. Semua buku, semua jurnal, artikel, misalnya kalau ada peraturan pemerintah juga tuliskan, atau sumber lain yang Bapak Ibu gunakan itu harus disitasi dan juga ada dalam daftar pustaka. Nah, kemudian disusun secara alfabetis. Jadi daftar pustaka itu harus urut dari A sampai Z. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga itu harus menggunakan format penulisan yang konsisten. Nah, di sini sepertinya kok di laporan itu panduannya adalah menggunakan EPA style ya, edisi yang ketujuh. Nah, jadi untuk menulis daftar pustaka ini saya sarankan untuk mempermudah Bapak Ibu gunakan reference manager seperti Mendeley maupun Zotero. Nah, kenapa menggunakan reference manager? Nah, itu tadi ya, supaya otomatis Bapak Ibu ya, supaya juga lebih mudah. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah menuliskan citasinya apa, nanti kita bisa langsung input daftar pustakanya. Jadi, otomatis apa yang kita citasi sudah ada di daftar pustaka, dan yang ada di daftar pustaka sudah pasti ada citasinya di teks Bapak Ibu, di laporan Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan juga bahwa semua teori yang Bapak Ibu sebutkan itu harus ada rujukannya. Ya, dan semua yang disitasi itu harus ada daftar pustakanya, dan begitupun sebaliknya. Dan yang terakhir di sini ada lampiran. Nah, lampiran ini kan dokumen pelengkap dari laporan ya Bapak Ibu. Isinya dokumen-dokumen pendukung yang mungkin tidak bisa dituliskan atau dimasukkan dalam isi laporan, supaya laporannya nggak terlalu panjang gitu ya. Jadi silahkan dituliskan di lampiran. Nah, apa saja yang perlu dimasukkan dalam lampiran? Yang pertama itu ada APKG. Jadi Bapak Ibu silahkan lampirkan APKG 1, 2, baik di siklus 1 maupun siklus 2 yang tentunya sudah ditandatangani. Kemudian juga bisa berikan juga dokumentasi baik berupa foto selama melakukan tindakan
Link video juga silahkan boleh dilampirkan. Kalau Bapak Ibu ada RPP, jangan lupa RPP juga Bapak Ibu lampirkan, RPP siklus 1, siklus 2, dan seterusnya. Kalau ada instrumen penilaian atau instrumen penelitian juga silahkan dilampirkan. Misalnya Bapak Ibu menggunakan angket, silahkan dilampirkan angketnya. Atau soal tes, maka silahkan juga dilampirkan soal tesnya. Begitu. Kalau ada surat izin misalnya juga boleh dilampirkan di lampiran. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, itu terkait dengan daftar pustaka dan lampiran. Sejauh ini apakah ada pertanyaan terkait dengan penyusunan bab 3 sampai dengan bab 5, kemudian daftar pustaka dan juga lampiran? Monggo silahkan. Bu, izin bertanya. Silahkan Bu. Bu, saya kan kemarin kan kalau di bab 1 itu kan ada identifikasi, terus ada analisis masalah, terus ada pas di apa bab yang tugas ketiga itu Bu, kan di situ kan ada cara penulisannya, ada yang kalau pendahuluan itu kan ada hanya ada latar belakang, terus rumusan masalah sama tujuan. Nah itu gimana ya Bu ya? Apa dirubah yang identifikasi itu ke dalam latar belakang atau gimana Bu? Oke, tidak masalah Ibu. Karena kita kan menggunakan dua panduan Ibu ya. Ada PDGK 450 juga ada panduan dari TAP ya, begitu. Iya. Nah, jadi itu kita menggunakan gabungan keduanya. Jadi bagian yang tadi Ibu sudah sampaikan seperti di bagian latar belakang itu terbagi menjadi beberapa poin, itu nggak apa-apa, Iya. tetap seperti itu. Oh Jadi gitu. intinya komponennya itu harus sudah memuat ada identifikasi masalah, Iya, analisis. analisisnya, sama alternatifnya. Oke. Masalah itu mau dituliskan dalam bentuk poin-poin seperti itu atau mau dituliskan dalam bentuk paragraf itu tidak masalah. Yang penting ketiga poin itu sudah tercantum dalam latar belakang begitu. Oh gitu. Ya, Jadi kalau emang mau pakai yang ada identifikasi, terus analisis, terus alternatif, berarti itu juga nggak apa-apa. nggak apa-apa Ibu. Ya. Soalnya saya kemarin dirubah lagi. Tadinya kan di tugas yang 2 itu masih yang ada identifikasi, ada itu. Tapi pas di tugas ketiga kan ada apa? Ada sistematiknya ya. Ya. Ikutin sistematik. Jadi saya ikut kok berubah lagi ya sama saya dua-duanya apa gimana? Apa disatuin gitu. Makanya masih bingung itu. Oke. Tidak Jadi saya masalah, rubah lagi. nggak Jadi apa-apa. bentuk paragraf. Nggak apa-apa Ibu. Yang penting ketiga poin itu sudah ada. Nah, yang menjadi masalah itu Bapak Ibu ada yang menuliskan dalam bentuk paragraf, namun ada tiga poin itu yang mungkin seharusnya disampaikan. Nah, itu yang kemarin saya berikan review ya. Jadi silahkan tambahkan misalnya di bagian alternatifnya belum disampaikan, baru tiba-tiba langsung aja apa yang dipilih. Padahal kan harusnya dijelaskan dulu kira-kira apa saja yang bisa lakukan. Baru kemudian apa yang dipilih, alasannya kenapa, begitu. Ya, Ibu ya? Ya, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama. Bapak Ibu, itu saya sudah mengirimkan link presensi. Monggo silakan diisi dulu presensinya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, boleh? Bu, saya mau bertanya, Ya, monggo silakan, Bu. itu kan di bab 2 saya kan masih banyak yang revisi, terus khususnya di bab 2 ada yang belum saya lengkapi, khususnya di penelitian yang relevan itu
penelitian sebelumnya terus dibahas di dalam tugas saya. Maaf Ibu, suaranya nggak terputus, bisa diulang? Iya sih, sinyalnya nggak bagus. Atau mungkin bisa di Di kolom chat? revisi gimana, Bu? Iya, monggo silakan. Di revisian saya kan ada penelitian relevan yang belum saya lengkapi. Itu maksud dari penelitian relevan itu maksudnya saya harus mencari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan, lalu saya masukkan di dalam bab 2 seperti itu. Ya, Ibu bisa menuliskan penelitian yang relevan dengan penelitian Ibu. Misal, Ibu tadi terkait dengan kedisiplinan ya, dengan menggunakan pembelajaran berbasis games atau ini ya, diskusi ya Bu ya. Iya. Ya, nah Ibu silakan mencari artikel serupa, jurnal serupa seperti itu. Nah, kemudian setelah dari beberapa jurnal yang Ibu kumpulkan itu, Ibu analisis. Jadi Ibu baca, kemudian Ibu tuliskan hasil penelitian siapa, identitasnya ya, judulnya apa, hasilnya seperti apa. Nah, usahakan Ibu cari yang sesuai dengan judul yang Ibu gunakan. Tidak harus sama persis, tapi yang penting variabelnya ada disampaikan di situ. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu kemarin yang saya lihat ya ada beberapa mungkin yang belum menjelaskan hasilnya. Jadi hanya dituliskan aja ada apa aja penelitian yang relevan seperti itu. Padahal seharusnya di penelitian relevan ini Bapak Ibu mengkaji. Jadi penelitian siapa dengan judul apa, hasilnya seperti apa, hasil kajian Ibu seperti apa terhadap penelitian itu dan relevansinya seperti apa. Nah, kalau mau dikasih pembanding misalnya juga apa namanya kayak perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian saya itu apa? Itu boleh dijelaskan juga. Jadi fungsi dari penelitian relevan ini itu sebagai penguat ya dari penelitian yang Ibu gunakan. Nantinya juga Bapak Ibu bisa mengaitkan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian Bapak Ibu. Misalnya ternyata dengan menggunakan model diskusi tadi ternyata bisa meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya, penelitian siapa, itu. Seperti itu ya. Atau mungkin jika hasilnya misalnya berbeda juga bisa. Oh, ternyata hasil penelitian saya berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya. Kenapa? Nah, itu Bapak Ibu analis lagi dijelaskan. Oh, karena tahapan ini berbeda dengan ini atau apa. Seperti itu. Atau mungkin ada masalah apa yang Ibu hadapi dalam proses tindakan Bapak Ibu. Begitu. Ya. Oke. Jadi silakan Ibu. Minimal 3 minimal 3. Minimal 3. Idealnya sebetulnya idealnya 5, cuma 3 enggak apa-apa. Gitu Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, Ibu Intan ya. Nah, latar belakang itu memuat apa saja? Yang pertama, latar belakang itu berikan dulu pengantarnya. Ya, jadi kalimat pertama silahkan jelaskan secara umum, tapi jangan terlalu jauh juga ya dengan judul yang Bapak Ibu mau ambil. Kemudian, misalnya seperti ini. Jadi latar belakang itu yang pertama Ibu jelaskan gambaran secara umum. Misalnya Ibu mau melakukan penelitian tentang apa tadi penggunaan model pembelajaran bla 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 terhadap mata pelajaran matematika misalnya. Nah, Bapak Ibu jelaskan dulu paragraf pertama pentingnya matematika di SD itu seperti apa. Begitu. Kemudian paragraf kedua, pembelajaran matematika yang ideal itu seperti apa? Baru dikaitkan dengan masalah Bapak Ibu. Yang terjadi itu seperti apa? Nah, jadi ada masalahnya tentunya. Kan latar belakang masalah ya, ada masalahnya. Nah, dari masalah itu kemudian diidentifikasi, ada apa masalahnya, dianalisis juga. Nah, apa penyebabnya? Jadi ada 3 poin ya, ada identifikasi masalahnya apa, kemudian analisis penyebabnya itu seperti apa, kemudian juga alternatif pemecahan masalahnya seperti apa saja yang bisa dilakukan. Nah, itu dijelaskan semua dulu. Baru setelah itu Ibu jelaskan lagi, oh dari alternatif ini Ibu mau mengambil
alternatif yang A misalnya, itu dijelaskan juga kenapa Ibu mengambil itu dari beberapa alternatif yang mungkin terjadi. Baru terakhir dijelaskan fokus penelitian Ibu itu apa. Begitu. Jadi ada 3 poin tadi ya. Ada identifikasi masalah, kemudian analisis penyebabnya, kemudian juga alternatif pemecahan masalah, baru di akhir berikan kesimpulan fokus penelitian Ibu apa. Begitu ya Ibu Intan? Ada tambahan mungkin Ibu Intan? Cukup, oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Untuk yang belum mengisi presensi, monggo silakan diisi dulu presensinya. Saya coba kirim ulang ya. Oke, sambil menunggu, mungkin saya mau memberikan sedikit penekanan terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya mau menjelaskan dulu ringkasan terkait dengan poin-poin yang tadi sudah kita bahas bersama. Yang pertama terkait dengan siklus PTK. Jadi sudah saya sampaikan tadi bahwa PTK itu minimal 2 siklus yang wajib dilakukan. Nah, siklus 3 ini sifatnya opsional. Jadi siklus ketiga dilakukan ketika siklus kedua belum mencapai indikator keberhasilan atau mungkin sudah mencapai namun ditemukan masalah lain lagi yang perlu untuk diatasi seperti itu. Tapi masalah tertentu terkait dengan masalah yang saat ini Bapak Ibu ambil. Nah, kemudian yang kedua itu terkait penulisan di bab 3 atau metodologi penelitian. Nah, ini pastikan semua subbabnya harus lengkap ya dan ditulis dengan detail. Nah, kemarin itu Bapak Ibu masih hanya menjelaskan gambaran umumnya saja, belum dijelaskan secara detail yang terkait dengan penelitian Bapak Ibu. Nah, kemudian habis setelah itu, nah ini ya harus ada deskripsi per siklusnya. Nah, mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Nah, ini dijelaskan berulang. Ketika ada 2 siklus, maka siklus pertama jelaskan perencanaan seperti apa, pelaksanaan seperti apa, observasinya bagaimana, dan refleksinya bagaimana. Nah, kalau ada siklus 2 juga dituliskan ini, sama. 4 ini dituliskan lagi di siklus kedua seperti apa. Pada siklus ketiga tuliskan juga, berarti di siklus ketiga bagian ini diulang lagi, dijelaskan sesuai dengan siklus 3 yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian di bab 4 itu hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini pertama hasil dulu ya. Nah, hasil penelitian ini disajikan secara objektif per siklus. Jadi kalau ada 2 siklus, silakan tuliskan hasil siklus pertama dan hasil siklus kedua. Kalau ada 3, maka jelaskan hasil di siklus pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk hasil penelitian ini cukup disajikan saja hasil-hasilnya sebelum diinterpretasi atau dibahas secara mendalam. Karena nanti akan dibahas pada bagian selanjutnya, yaitu pembahasan. Nah, jangan lupa pada bagian pembahasan ini tentunya dikaitkan dengan teori dan rujukan yang relevan. Seperti mungkin yang sudah saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan penelitian sebelumnya atau apa, atau sesuai dengan teori apa, itu boleh. Nah, kemudian yang keempat itu terkait dengan bab 5, yaitu kesimpulan dan juga saran. Jadi kesimpulan itu harus sesuai tadi ya, sesuai dengan rumusan masalah, kemudian harus singkat, padat, dan juga harus spesifik ya. Nah, yang saran pun juga sama, harus spesifik, operasional, dan juga dapat dilaksanakan. Kemudian yang kelima, ini juga yang penting ya, citasi dan daftar pustaka. Bapak Ibu saya sarankan untuk menggunakan reference manager seperti Zotero ataupun juga Mendeley. Formatnya juga jangan lupa menggunakan EPA style, edisi yang ketujuh. Dan pastikan bahwa semua teori yang Bapak Ibu tulis itu ada rujukannya. Nah, ini kemarin masih banyak nih, misalnya menjelaskan kelebihan PBL, tapi nggak tahu itu siapa yang di buku siapa itu tidak ada.
Jadi silahkan dijelaskan Bapak Ibu ya, dituliskan rujukannya siapa. Nah, kemudian juga semua citasi itu harus ada dalam daftar pustaka. Begitupun sebaliknya. Ya, semua yang ada di daftar pustaka itu harus disitasi dalam teks. Nah, ini makanya pentingnya menggunakan reference manager supaya otomatis. Jadi hal yang sudah kita citasi dalam isi laporan itu otomatis nanti tercantum di daftar pustaka. Kemudian yang terakhir terkait dengan lampiran, nah pastikan semua dokumen pendukung itu lengkap, terutama RTP tadi di setiap siklus, kemudian APKG-nya. Nah, APKG-nya juga sama Bapak Ibu ya, di setiap siklus. Siklus pertama, APKG 1 dan 2 yang sudah ditandatangani. Siklus kedua seperti itu juga, dan dokumentasinya seperti apa, atau hasil tes siswa juga seperti apa dituliskan di situ. Nah, itu Bapak Ibu ya, dan mungkin sedikit penekanan lagi. Jadi saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu bahwa komentar-komentar maupun saran-saran ataupun koreksi yang sudah saya tuliskan di tugas Bapak Ibu sebelumnya, misal di tugas 3 itu harapannya tidak terulang lagi di tugas yang keempat. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas keempat, itu artinya tugas 3 sudah diperbaiki dulu seperti itu. Jadi misalnya di tugas 3 kemarin kita sudah membuat bab 1 sampai dengan bab 2. Sudah saya koreksi, saya berikan masukan, silakan direvisi, kemudian ditambahkan lagi bab 3. Jadi harapannya ketika saya mengoreksi bab 3 itu bab 1 dan 2 juga sudah sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian terkait dengan tugas 5 juga silakan dikerjakan sesuai dengan panduan atau keterangan dalam e-learning ya. Dan bagi yang perlu melakukan siklus 3, silahkan mengerjakan siklus 3, sifatnya opsional. Dan bagi yang sudah berhasil di siklus 2, maka silakan fokus saja dalam penyelesaian bab 4 dan bab 5 dan juga penyempurnaan seluruh laporan seperti itu. Saya juga menyarankan Bapak Ibu untuk melihat contoh-contoh skripsi PTK maupun tesis PTK yang sudah ada, itu banyak sekali di Google, bisa Bapak Ibu cari di Google Scholar maupun di repositori kampus-kampus. Nah, ini akan membantu Bapak Ibu dalam memahami bagaimana sih format dan penulisan laporan yang baik begitu. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan terkait dengan materi ini, monggo silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Said Ibrahim, ya, seperti yang sudah tadi kita bahas Bapak ya. Jadi ketika Bapak sudah melakukan refleksi terhadap siklus 2, kalau siklus 2-nya memang sudah memenuhi dari indikator keberhasilan Bapak, maka tidak perlu dilakukan siklus ketiga. Namun apabila ternyata di siklus kedua masih belum tercapai sesuai indikator keberhasilan, maka silahkan kerjakan siklus 3 sesuai dengan perbaikan di siklus yang kedua. Begitu Bapak Said Ibrahim. Bapak Ibu sudah mengisi presensi? Sudah, Bu. Ya, oke. Monggo silakan kalau ada. Sudah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Bapak Said mungkin tadi sudah jelas belum jawaban dari saya, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Dari Bapak Ibu di sini apakah ada yang melanjutkan lagi di siklus ketiga? Atau semuanya sudah cukup sampai siklus kedua? Kalau saya sudah cukup sampai siklus kedua, Bu. Oke, alhamdulillah Ibu Gita. Berarti sudah tercapai Ibu Gita ya, indikator keberhasilannya. Oke, nah nanti silahkan berarti fokus untuk penulisan laporannya ya Ibu Gita di bab 4. Bab 4, iya. Betul, dan diperbaiki juga di bab 3-nya sesuai dengan tadi yang sudah saya sampaikan maupun komentar dari tugas 4 ya. Iya, Bu. Monggo silakan kalau masih ada yang mau bertanya
Atau dirasa sudah cukup Bapak Ibu? Oke, kalau ada pertanyaan boleh nanti disampaikan melalui chat pribadi ke saya boleh atau melalui grup WhatsApp kita juga boleh. Begitu Bapak Ibu ya. Iya, Bu. Siap. Sebelum kita akhiri, boleh yang bisa open kamera, silakan open kamera. Kita abadikan dulu momen web 3 kita pada malam hari ini. Ya, Iya, Bu. Bentar. ya, oke. Oke, saya hitung Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas kalau mau bergaya. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya rasa cukup sekian ya untuk tutorial webinar kita, tutorial webinar yang ketiga pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasi Bapak Ibu semua. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan laporan PTK Bapak Ibu semua. Semangat ya Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pasti bisa menyelesaikan PTK ini dengan maksimal dan semoga semuanya dilancarkan semua prosesnya. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bu. Oke, baik kita akhiri. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.